Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Dan kajian kita malam ini kita lanjutkan pembacaan Kitab Tauhid halaman 20 bab 5 dakwah kepada syahadat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ke Yaman, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, sungguh kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab di negeri Yaman. Falyakun awwalama tad'uhum ilahi syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad, maka hendaknya kamu yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah ucapan kalimah syahadat, syahadatu alla ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ila ayyuwahidullaha, untuk nyuwijake Allah. Maksudnya nyuwijake Allah ya apa ya? Ya satu-satunya yang diibadahi hanya Allah. Terus kita berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah. Kita berdoa memohon perlindungan hanya kepada Allah. Mohon ampunan hanya kepada Allah. Mohon rahmat hanya kepada Allah. Itu yang dimaksudkan yuwahhidullaha, nyuwijake menyangar sadat Allah. Fa inhum atau kalidzalika fa'alimhum. Mu'ad, jika mereka sudah mentaatimu, gelem nyuwijake menyang Allah, fa'alimhum, maka Mu'ad ajarkan kepada mereka agar mereka tahu annallaha aftarada alaihim khamsa shalawatin, sungguh Allah telah mewajibkan, telah memfardukan kepada mereka 5 sholat, 5 kali fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka, Mu'ad, jika mereka telah mentaatimu, lidzalika, untuk mendirikan sholat 5 kali dalam sehari semalam, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Mu'ad, jika mereka telah mendirikan sholat, mentaatimu, mengikutimu, maka
ajarkan kepada mereka, sungguh Allah telah memfardukan kepada mereka, kepada manusia, kepada hambanya untuk zakat. Dan zakat itu harta yang diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada para fakir miskin. Fa inhum ata'uka Mu'ad, jika mereka sudah mentaatimu mau membayar zakat, lidzalika fa iyyaka wa qaraima amwalihim wattaqi da'watal matlum. Kalau sudah seperti itu Mu'ad, maka kamu harus takut, kamu harus selalu memuliakan dan menjaga harta mereka. Jangan sampai terjadi pendoliman. Mengapa? Karena wattaqi da'watal matlumi, takutlah kamu Mu'ad dengan doanya orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun Mu'ad. Doanya orang yang didolimi itu sangat-sangat mustajabah. Dan sungguh antara orang yang didolimi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Jadi dongane wong didolimi itu kalau sampai mendoakan kepada orang yang mendoliminya, cara Jawa ning cospleng, dongane mandi banget. Itu halaman yang ke-20. Berikutnya halaman ke-21. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar, nama perang ya Khaybar, semasa perang Khaybar bersabda, la'utiyanna royata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saat dalam suasana perang itu Rasul sabdakan, sungguh aku akan memberikan atau menyerahkan bendera. Ya. Di Nabi sabdakan la'utiyanna royata ghadan, besok aku akan menyerahkan bendera. Saya serahkan bendera itu rojulan kepada seorang laki-laki, dan seorang laki-laki itu yuhibbullahu wa rasulah. Orang laki-laki itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasulahu, dan Allah pun juga Rasulnya mencintai kepadanya. Di saat perang Khaybar, saat itu komando jihad, komando perangnya, benderanya namanya Ar-Royah, itu dipegang oleh Rasul. Tiba-tiba Rasul mengatakan, besok bendera perang ini akan aku serahkan kepada seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah pun juga Rasulnya mencintai dia. Yaftahullahu ala yadai babatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha. Maka malam harinya, siangnya Rasul menyampaikan itu, malamnya para sahabat, para hamba Allah sama menduga-duga, sama mengira-ngira, kira-kira diberikan kepada siapa ya bendera itu.
orangnya sudah diberi sifat sama Rasul mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun juga mencintai dia. Falama asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi harinya para sahabat atau hamba-hamba Allah menghadap kepada Rasul, kulluhum yarjuna ayyutoha. Semuanya berharap mudah-mudahan komando jihad, bendera perang diserahkan kepadanya. Faqala, setelah semuanya menghadap kepada Rasul, maka Rasul pun bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib? Duh, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yastaqi ainaihi wahai Rasul. Ali bin Abi Thalib sedang sakit dua matanya. Fa arsalu ilaihi fa'ti bihi. Maka mereka diutus untuk menjemput Ali. Kemudian setelah Ali dijemput, dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabashaqa fi ainaihi, maka Rasul meludahi dua mata Ali. Jadi dua matanya Ali diludahi sama Rasul. Wa ta'alahu, dan Nabi pun mendoakan kesembuhan kepada Ali. Fabaro'a ka'allam yakun bihi wajaun, spontan Ali sembuh dan seperti tidak pernah sakit mata, padahal barusan sakit. Sembuh total ya, kembali semula. Fa'atahu royatan, maka Rasul pun menyerahkan bendera perang itu kepada Ali. Faqala umfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim tumad'uhum ilal Islam. Terus Ali didhawuhi ajaan masuk Islam. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim, dan sampaikan kabar kepada mereka dengan apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Min haqillahi ta'ala, dari hak-haknya Allah, fihi. Fawallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Maka jika dakwahmu berhasil mensahadatkan seorang saja, itu lebih baik dari sekian banyak unta merah. Unta merah saat itu sangat berharga ya, mungkin sekarang pun masih sangat berharga. Kalau sekarang mungkin mobil yang bagus itu ya, mungkin Pajero, mungkin Alphard yang harganya 1 miliar itu, kalau di kelas kampung seperti kita Muapit misalnya, itu perbandingan. Kalau dakwah kita itu ada seorang yang mengikutinya. Monggo dibaca terjemahnya. Hadis yang kedua tadi, sungguh aku akan serahkan bendera. Halaman 21. Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok pada hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserai bendera tersebut pagi harinya.
mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing berharap untuk diserai bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu. Hal itu benar-benar lebih baik atau berharga bagimu daripada unta-unta merah. Ya. Jadi tetap perintahnya Allah kepada kita melalui Rasulullah, tetap dakwah yang pertama kali itu adalah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mungkin kita saat tongkrongan ya, ngobrol-ngobrol sama temen, kemudian kita mencoba menyampaikan tentang hak-hak Allah dari hambanya, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama harus dipahami. Kalau ada orang yang mau menerima itu melalui dakwah kita, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta itu adalah hewan yang mahal ya. Tapi yang paling mahal yaitu yang merah itu ya, onta merah. Lebih baik, pahalanya lebih besar dibanding dengan onta merah. Monggo dilanjut kandungan bab ini. Kandungan bab ini: 1. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi pandangan hidup itu asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Sehingga karena pandangan hidup la ilaha illallah, maka kita sangat berharap dan berjuang, berusaha secara maksimal akhir hayat kita dan akhir ucapan kita adalah ucapan la ilaha illallah, karena itu adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Semuanya pandangannya itu ya. Yang didakwahkan ya la ilaha illallah, yang diharapkan untuk membahagiakan dunia akhirat ya la ilaha illallah. Sehingga dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah itu saat Rasul sabdakan akan menyerahkan bendera perang, kemudian orang yang akan mendapatkan bendera perang menjadi panglima perang itu disebutkan kriterianya, yakni orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Begitu pula Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka siang Rasul sabdakan seperti itu, malam seperti ini, para sahabat ini semuanya itu kepikiran ya, sehingga menduga-duga sopo ya
jangan diserai bendera jihad. Padahal diserai bendera jihad itu taruhannya nyawa. Iya. Di lain sampai kalah, paling dhisik mati ya sing gawa bendera. Karena semua musuh mengarah kepada orang yang membawa bendera perang itu. Tapi ternyata pada pagi harinya sahabat-sahabat Rasul itu menghadap kepada Rasul, sangat berharap bendera itu diserahkan kepadanya. Jadi enek ngomong perang semangatnya luar biasa. Makanya jenengan bisa membuktikan ya, orang-orang Palestina yang ditembak mati, yang ditawan, itu hampir semuanya nggak ada yang gelisah, nggak ada yang resah, nggak ada yang susah. Semuanya ceria. Semangat jihadnya luar biasa dan berharap mendapatkan mati syahid. Beda dengan Zionis, ketakutannya luar biasa sampai ada yang ketangis ya, tentaranya Bani Israel itu saking takutnya dengan Hamas. Padahal Hamas itu kan sedikit jumlahnya. Bani Israel itu tentaranya luar biasa. Kemudian alat pengamanan negeri itu pun juga luar biasa. Di negeri yang sangat aman karena sistem pengamanannya itu tercanggih di dunia. Hanya satu-satunya negeri Israel. Tapi ternyata di berondong Hamas ya madul-madul gak karu-karuan. Nah ini ya, jadi ternyata mulai zaman Rasul orang itu sangat berharap untuk ditunjuk masuk ke medan perang. Lebih-lebih mendapat tugas untuk mendapatkan mandat bendera perang itu sangat diharapkan. Kayak gini ini kita bisa introspeksi. Kira-kira AWD di kapan perang itu ya apa ya? Orang-orang iman, orang-orang Islam itu senangnya luar biasa kalau disuruh perang itu. Karena kalau sampai mendapatkan amanah untuk membawa bendera perang, menjadi panglimanya, otomatis barisan yang paling depan itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Demikian pula Allah dan Rasulnya mencintainya. Luar biasa. Itu kandungan bab yang pertama. Kandungan yang kedua, monggo. 2. Diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Iya. Iya. Jadi kandungan bab ini yang kedua, jadi kita dakwah itu harus berangkat dari hati yang ikhlas. Ikhlas itu pancen penak diomongke nganggo cangkem. Tapi nek giliran nglakoni ini butuh perjuangan. Jadi harus semata-mata ikhlas karena Allah, karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Jadi sudah bukan kepentingan agama tapi kepentingan diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Maka kita terus-menerus menata hati kita sehingga hati kita yang masih
morat-marit kecampuran barang-barang, kita murnikan ikhlas semata-mata karena Allah. Gitu ya. Mengapa? Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Ini kita harus hati-hati ini. Harus selalu itu tadi bisa noto hati ini. Bagaimana semua langkah kita itu kita ikhlaskan hanya semata-mata karena Allah, lebih-lebih saat kita mengajak kepada kebenaran. Jangan sampai itu mementingkan diri sendiri, jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, monggo. 3. Mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Iya. Iya. Jadi harus ngerti betul yang didakwahkan. Makanya dakwah sing penak ya moco kayak gini. Terus kita simak sama-sama sehingga kecil kemungkinan salah. Karena hanya baca ya, hanya baca. Tadi baca hadis yang kemarin ayatnya sudah dibaca, tadi kita baca hadisnya. 2 hadis tadi kita baca, kemudian ini kandungan dalam bab ini yang ketiga seperti itu. Jadi ngerti. Dan itu tidak mungkin kita ngerti itu ya kecuali kita ngerti Al-Qur'an. Satu misal kemarin kita baca dalam surah Al-Ankabut ayat 47 itu, jadi semua umat ini mentaati apa yang Allah perintahkan, tidak mengikuti perintah Allah kecuali orang kafir. Kemarin kita ambil contoh layar. Kita diperintah untuk mendengarkan Al-Quran saat dibaca. Gitu ya. Kalau kita hanya melihat ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan di saat dibacakan Al-Quran maka simaklah dengan seksama, dengarkan dengan seksama, dan diamlah dikongkon meneng, dikongkon rungokke sing temenan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kalau kita hanya melihat ayat ini ya, kalau gak ngrungokne ya gak oleh rahmat, hanya itu. Tapi kalau kita lihat ayat yang lain tadi, kita semakin berhati-hati. Karena ancamannya orang yang tidak mentaati Allah, itu resikonya kafir. Kemarin sudah kita baca surah Al-Ankabut ayat yang ke-47 itu. Jadi tidak ada yang mengingkari perintah Allah kecuali orang-orang kafir. Itu ayat yang ketiga, kandungan yang ketiga. Kandungan yang keempat. 4. Termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Di tauhid itu yang diagungkan hanya Allah ya. Yang ditaati hanya Allah, yang dimintai perlindungan hanya Allah. Kita berserah diri hanya kepada Allah, kita minta rahmat hanya kepada Allah. Caranya gimana? Agar kita mendapatkan rahmat, ya diantaranya saat Quran dibacakan
kita diem dan kita benar-benar menyimak atau mendengarkan. Itu la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Itu diantaranya. Lanjut. 5. Dan diantara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Iya. Perbuatan syirik adalah merendahkan Allah. Mengapa ya dikatakan merendahkan Allah? Di antaranya Allah firmankan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha agung, maha tinggi, maha berkuasa baik di dunia dan di akhirat. Kemudian kita meminta tidak kepada Allah, tapi minta kepada dukun, maka berarti kita menyetarakan Allah dan dukun. Itu namanya musyrik. Yang disembah tidak hanya Allah, ada sesembahan selain Allah. Itu menyamakan sesembahan selain Allah kepada Allah, maka merendahkan Allah. Maka itu dijelaskan perbuatan syirik itu merendahkan Allah, padahal Allah itu maha segala-galanya. Lanjut, yang ke-6. 6. Termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Iya. Jadi kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, di kita ada aliran kepercayaan. Kalau kita hidup di tengah-tengah mereka, kalau kita mampu mendakwahkan Islam kepada mereka, bagus. Tapi kalau kita khawatir nanti terpengaruh dengan kesyirikan mereka, atau keluarga kita atau anak cucu kita terpengaruh dengan kesyirikan mereka, maka kita harus berusaha menjauhkan diri dari lingkungan yang musyrik itu. Sampai seperti itu. Jadi kita nggak boleh meremehkan lingkungan yang syirik itu. Masalahnya pengaruh itu ya bahaya sekali. Pertama, lihat enak ya, wong musyrik itu pengirane gak mung situk, pengirane akeh. Bisa nglakoni ngene, bisa nglakoni ngono. Terus anehnya dalil yang diangkat itu dalil benar dalilnya, tapi pendalilannya yang tidak benar. Contoh, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kalau Islam itu disampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan contoh Rasul, itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau sampai menyampaikannya sepotong-sepotong, ya, apalagi sudah dicampur aduk dengan tradisi, dengan budaya, dengan adat istiadat yang sudah benar-benar musyrik. Ini tidak jadi rahmatan lil alamin, ya. Ini namanya pembodohan, penipuan dan pembodohan. Maka kita harus menyampaikannya sesuai yang difirmankan Allah,
dan yang dicontohkan Rasul. Yaitu tadi contoh dari Rasul, kon nek ndonga aja banter-banter. Qur'annya jelas. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Fa innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah mohon kepada Allah dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Jelas sekali. Terus Rasul jelaskan dan Rasul tunjukkan, Rasul buktikan kepada sahabat-sahabat pada saat itu ada yang berdoa dengan suara yang keras. Maka Rasul pun negurnya juga dengan keras. Fa innakum la tad'u ila apa? Asamma wala ghaiban. Wong sing ndonga dibanterke suarane gak nggih pengeras suara padahal. Tapi dengan suara yang keras langsung Rasul tegur. Kamu semuanya itu berdoa memohon tidak kepada Tuhan yang budek dan Tuhan yang jauh dari tempat, enggak. Jadi sampai Rasul negurnya itu keras sekali. Tuhanmu itu maha mendengar, maka kamu kalau berdoa gak usah banter-banter. Itulah ya yang diinginkan Allah seperti itu, maka Rasul langsung jelaskan kepada kita sebagai umatnya seperti itu. Lanjut. 7. Tauhid adalah kewajiban pertama. Iya. Iya. Sehingga menjadi rukun Islam yang pertama pula. Namanya syahadat. Syahadat ya tauhid itu ya. Tauhid itu nyuciake menyang Allah. Maka Qur'annya Allah firmankan kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaannya. Semuanya adalah makhluknya. Baik berupa malaikat, para nabi, para rasul, para jin, para setan, hewan, binatang, termasuk kita manusia, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Maka yang ketujuh dikatakan tauhid adalah kewajiban pertama. Nah, ini kadang-kadang kita belum mapan ketauhidan kita, terus belajar reno-reno. Itu biasanya bingung, akibatnya tauhid belum diketahui dengan jelas. Ya. Sudah tahu tapi belum, sudah paham tapi belum diamalkan dengan jelas. Loh, kok bisa? Ya bisa toh. Terus ngaku Islam, ngaku iman, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, arti rabi dibaleni maneh karo naibi dikongkon syahadat maneh, padahal wis Islam. Nah, itu rada konyol itu ya. Wis Islam dene ya gak usah syahadat iki. Kate sing dadi manten ustaz pisan. Dianggap wong Hindu itu disyahadatno. Ini kalau sudah Islam ya tinggal apa? Menikahkan ya. Tuh. Jadi yang pertama, kadang-kadang sudah tahu, sudah paham, tapi belum bisa mengamalkan. Contohnya, wayai arti Ramadan, cek melok-melok megenang. Terus arti riyo, cek melok-melok, mari riyo hari yang ke-7 sik melok-melok upatan. Itu loh syariat dari mana? Nek ana bayi lahir brokowan. Sapi mana brokowan. Itu kan enggak ada syariatnya itu loh.
nggak ada syariatnya lah. Mestinya kalau sudah ngaji tauhid yang kayak gitu kita lepaskan semuanya ya. Kita tidak mengamalkan itu. Nek wong meninggal ya wis gak usah katik meronce kembang dari beras kuning, sawur kembang. Terus yang kayak gitu itu tidak ada syariatnya di dalam Islam. Kalau itu sampai diyakini, ya itu berarti rusak tauhidnya tidak. Itu yang harus kita hati-hati. Dan itu masih banyak sekali dari kita itu. Iya. Anak wong hamil, anak istilahnya telon. Kena ditemulan tingkepan. Ya, kayak gitu itu kan syariat sopo dilakoni. Kadang-kadang alasannya rahmatal lil alamin bukan. Rahmatal lil alamin itu adalah menjelaskan Al-Qur'an sejelas mungkin. Contoh Rasul seperti apa? Kalau keluar dari itu bukan rahmatal lil alamin. Itu jenenge Nusantara. Di rahmatal lil alamin itu menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan jelas sampai mereka paham. Lanjut yang ke-8. 8. Tauhid adalah yang pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Itu ya. Jadi tauhid itu kadang-kadang di kita, anak-anak kita itu belum paham dengan tauhid tapi harus dipelajari sholat. Mestinya kalau melihat ini ya tauhid dulu harus dipahamkan kepada mereka. Kalau sudah waktunya kewajiban sholat ya harus sholat, tapi tetap dipahamkan tentang ketauhidan. Jangan sampai tauhidnya tidak paham. Contoh tidak paham itu seperti apa? Ya ucapannya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Tapi nyatanya si ibadah menyang selain Allah. Nah, ini ya. Terus yakin kalau kita harus iman kepada Allah, tapi masih mengimani nanggoning bersih desa. Nah ini konyol ini. Ini kita dijelaskan di dalam kandungan bab yang ke-8, yang ke-9. 9. Pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Iya. Jadi mentauhidkan Allah itu adalah pengertian dari syahadat. Syahadat itu kan ada dua, ada syahadat Allah dan syahadat Rasul. Syahadat Allah asyhadu alla ilaha illallah, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka anak-anak kita harus kita pahamkan syahadat Allah, yakni tidak ada sesembahan yang harus kita sembah kecuali Allah. Tapi kalau kita nyembah harus hanya kepada Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yakin kalau Muhammad diutus sama Allah ini untuk mencontohkan cara ibadah kepada Allah. Kalau sampai kita ibadah tidak mencontoh ibadah yang dicontohkan Rasul, itu namanya bid'ah. Nah ya. Nek wis bid'ah, besok nenggone akhirat kono ya gak ono pahalane itu lho. Tapi nek kono ditakoki agamane Islam, termasuk ibadah harus hanya kepada Allah dan harus mencontoh ibadah yang dicontohkan Rasul. Jadi ibadahnya sesuai dengan syahadatnya. Syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ibadahnya harus sesuai dengan contoh-contoh Rasul. Lah ucapannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengakui bahwa Rasul diutus sama Allah untuk mencontohkan. Tapi sedikit contoh kiai ini nggak boleh ya. Dengan lihat saya salah ya sudah salah itu ya. Nggak boleh terus ditaati, nggak boleh. Boleh mentaati, tapi kalau yang dikatakan saya ini sesuai dengan Al-Quran dan
as-sunnah, boleh ditaati. Berarti bukan afrohinya yang ditaati itu adalah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus betul-betul ditanamkan nanggoning anak-anak kita ya. Sehingga nanti tidak terpengaruh dengan adanya Agustusan, katik ono tirakatan, ya, dungo, sing Islam dungo, sing lain agama Islam amin amin. Nanti yang dudul dungone nanggoning ganti muni amin. Jangan ya, jangan. Itu harus dipahamkan sehingga tidak mudah terjebak ke sana. Kita lanjut, monggo. 10. Seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Iya, itu sama ya. Berarti kita Islam jane ngono termasuk iya ahli kitab. Kan kita ingat ya, ghairil maghdubi. Setelah kita berdoa mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan apa? Nikmatmu kepada mereka ya Allah. Dan aku ya, kalimat ghairil, berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai apa? Termasuk orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Ya Yahudi itu, Bani Israel itu. Zionis itu adalah maghdub, orang-orang yang mendapat murka Allah. Itu setiap kali kita baca Fatihah mesti memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai seperti orang-orang yang mendapat murka Allah. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu siapa? Yaitu orang-orang nah sama gimana? Sama-sama akal-akal ibadah. Itu namanya waladhdallin, orang-orang yang sesat. Jenengan lihat di dalam tafsirnya, maghdub itu orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, orang-orang Bani Israel yang suka merubah cara ibadah. Yang mestinya yang diikuti ibadah itu yang dicontohkan oleh Rasulnya. Kalau Yahudi Rasulnya Nabi Allah Musa ya. Bahkan Nabi lain banyak diturunkan sama Allah, diutus untuk memperbaiki akhlaknya Bani Israel. Tapi ternyata justru para nabi yang terbanyak dibunuh oleh Bani Israel. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka yang ke-10 tadi dijelaskan, seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab. Bisa terjadi termasuk ahlul kitab. Akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah, gak ngerti karepe lafal la ilallah, senajan ngucapke yo padha karo ahlul kitab, bodoh tapi kayak itu kayak ngerti itu loh ya. Yang sebenarnya nggak ngerti, yang sebenarnya nggak ngerti ya. Atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Lah itu wis ngaji, wis genah nek la ilaha illallah itu jelas menyatakan dan meyakini seyakin-yakinnya yakin tidak ada sesembahan yang harus diibadahi kecuali Allah, dan tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan contoh ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasul. Makanya saat kita ibadah itu kita berusaha untuk mengetahui dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnahnya.
Sama kalau ngenekno tahtimul Quran itu kita harus tahu gimana yo semaan nang jero omah gak usah nggawe speaker, nggawe salon gak usah, tonggo kiwa tengen cekne gak krungu itu lho. Nek pancen kira-kira engko nggawe salon nggone jero omah, kira-kira tanggane krungu itu harus minta izin agar mereka ikut nyimak Al-Qur'an yang dibacakan. Satu lagi 11. Perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Iya, itu ya. Makanya anak kecil itu minim dikasih tahu rukun Islam itu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu diusahakan sampai paham dan itu bertahap. Maksudnya apa? Ya sesuai dengan akal mereka ya, sesuai dengan kemampuan daya pikir mereka. Untuk kita pahamkan, sebab kalau kita sampaikan kepada anak-anak TK seperti kita menyampaikan kepada orang-orang yang dewasa ya keliru nanti malah bingung. Itu bertahap saja, kita harus tahu kemampuan mereka. Kata Nabi biqadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan akal mereka. Demikian yang kita baca sudah manjing sak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi